Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STKIP PGRI Sumeneb. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah keterampilan menulis dengan dosen pengampu Muhammad Suhaidi, MTHI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini media presentasi dari kami. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk karangan. Bentuk-bentuk karangan terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama adalah deskripsi, yang kedua narasi, yang ketiga argumentasi, yang keempat eksposisi, dan yang kelima adalah persuasi. Yang pertama yaitu adalah deskripsi. Pengertian dari deskripsi. Deskripsi menurut Dalman 2015.93-145. Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, sehingga si pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri dari deskripsi. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu. Yang kedua, bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar suatu objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, sifat dari penulisannya adalah objektif, karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat berupa tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan. Yang keempat adalah penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis, subjektif, atau sikap dari penulis. Bentuk-bentuk dari deskripsi. Bentuk dari deskripsi apabila dilihat dari sifat dalam menggambarkan objek dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu adalah deskripsi spasial. Di dalam deskripsi spasial, penulis menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, atau tempat. Yang kedua adalah deskripsi subjektif. Dalam deskripsi subjektif, penulis menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan rasa penulis. Tujuan paragraf ini adalah menciptakan pengalaman subjektif pada pembacanya. Contoh deskripsi dengan judul kemacetan lalu lintas. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan bukan hal baru lagi di Indonesia. Hampir setiap sudut kota besar di Indonesia khususnya, mayoritas mengalami kemacetan saat pagi dan petang serta di hari libur. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, seperti arus lalu lintas yang melampaui kapasitas ruas jalan, terjadi kecelakaan lalu lintas, adanya parkir liar, dan kegiatan sebuah usaha seperti pameran, ketidakdisiplinan pengguna jalan, atau pengemudi kendaraan. Yang kedua adalah narasi. Pengertian dari narasi. Narasi menurut Keraf 2007.136. Narasi adalah suatu bentuk karangan yang berusaha menggambarkan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang sedang terjadi. Ciri-ciri dari narasi. Yang pertama adalah menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. 2. Disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir. Yang ketiga, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. Yang keempat, setting digambarkan secara hidup dan terperinci. Bentuk-bentuk dari narasi. Yang pertama,
adalah narasi informatif. Narasi informatif adalah suatu narasi yang mempunyai sasaran penyampaian informasi dengan secara tepat mengenai suatu peristiwa dengan tujuan ialah memperluas pengetahuan orang mengenai kisah seseorang. Yang kedua adalah narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik adalah suatu narasi yang mempunyai sasaran penyampaian informasi dengan secara tepat mengenai suatu peristiwa dengan tujuan ialah memperluas pengetahuan orang mengenai kisah seseorang. Yang ketiga adalah narasi artistik. Narasi artistik adalah suatu narasi yang berusaha untuk dapat memberikan suatu maksud atau arti tertentu dengan menyampaikan adanya suatu amanat yang terselubung pada para pembaca atau juga pendengar, sehingga akan tampak seolah-olah melihat. Yang keempat adalah narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang mengisahkan suatu hasil dari rekaan, hayalan, atau juga imajinasi pengarang yang bersifat fiktif. Contoh narasi, cerpen, dengan judul Pulang Kampung. Bulan Juni kemarin, kami pulang kampung menuju Bandung, Jawa Barat. Rencana awal berangkat menggunakan kereta api, berhenti di stasiun Kiara Condong. Dilanjutkan naik ojek menuju rumah orang tua. Namun rencana itu tertunda karena kehabisan tiket. Akhirnya kami menggunakan transportasi lain yaitu bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Mahli, semester 7 dari Prodi PBSI. Saya selaku pemantik kedua ini menjelaskan tentang poin 3, yaitu argumentasi. Nah, apa itu argumentasi? Menurut Dalman, ini mengatakan bahwa karangan yang bertujuan untuk meyakinkan atau pembuktian kepada pembaca agar menerima sesuatu atau menerima suatu kebenaran sehingga pembaca ini meyakini kebenaran hal tersebut, seperti itu. Nah, adapun juga dari ciri-ciri argumentasi, yang pertama ini berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca, seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada pembuktian yang dilengkapi dengan data, fakta, grafik, tabel, dan gambar, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini ada bertujuan untuk meyakinkan pembaca, seperti itu. Nah, yang keempat, ini ada pengarang juga harus menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, adapun juga bentuk-bentuk argumentasi, yang pertama ada paragraf argumentasi sebab akibat. Nah, ada juga selanjutnya paragraf argumentasi akibat sebab, seperti itu. Nah, yang ketiga ada paragraf argumentasi rincian. Yang keempat ada paragraf argumentasi contoh, seperti itu. Ini ada contoh dari argumentasi. Contoh dari argumentasi, saya mengambil karya tulis ilmiah non-fiksi, manfaat internet. Nah, internet ini merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan seluruh kehidupan manusia dengan akses informasi dan cepat. Nah, namun sayang manfaat-manfaat yang disediakan oleh internet masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari sekitar 800 juta penduduk Indonesia, hanya separuhnya saja yang mengerti cara menggunakan dan memetik manfaat dari internet tersebut. Padahal, jika dimanfaatkan dengan bijak, internet ini
banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan seperti itu. Itu contoh dari argumentasi yang mengambil dari karya ilmiah non-fiksi seperti itu. Yang selanjutnya ini ada poin 4, yaitu eksposisi. Nah, apa itu eksposisi? Juga menurut Dahlmann mengatakan bahwa eksposisi adalah karangan yang menjelaskan atau memaparkan pendapat, gagasan, keyakinan yang memerlukan fakta yang diperkuat dengan angka, statistik, peta, dan grafik seperti itu. Nah, tetapi juga ini tidak bersifat mempengaruhi pembaca, kebalikannya dari argumentasi seperti itu. Nah, ada pun juga ciri-ciri eksposisi. Yang pertama ini ada informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Nah, yang kedua ini menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembacanya seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada penjelasan yang menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik seperti itu. Nah, yang keempat ini tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, adapun juga bentuk-bentuk dari teks eksposisi. Yang pertama ini teks eksposisi laporan, teks eksposisi definisi, teks eksposisi perbandingan. Selanjutnya teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi klasifikasi. Yang terakhir ini ada teks eksposisi proses seperti itu. Nah, adapun juga ini ada contoh dari eksposisi. Nah, saya mengambil dari proses pembuatan tempe. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe ini juga dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi dari biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu ragi tempe. Nah, fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe, inilah yang akan menghasilkan makanan tempe yang lezat dan gurih seperti itu. Nah, secara umum proses pembuatan tempe dimulai dengan tahap perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Nah, bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan biasanya ini menggunakan daun pisang. Namun tidak jarang pembungkusan tersebut juga diganti dengan plastik, daun waru, dan daun jati seperti itu. Nah, tahap fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari proses ataupun contoh dari eksposisi seperti itu. Yang kelima ini ada persuasi. Nah, apa itu pengertian dari persuasi? Menurut Dahlmann juga ini mengatakan bahwa karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi perasaan pembaca agar pembaca yakin dan percaya tentang isi karangan tersebut dan mengikuti keinginan si penulisnya seperti itu. Nah, adapun juga ada ciri-ciri persuasi. Yang pertama, persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia itu harus dapat diubah seperti itu. Nah, yang kedua, ini harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya seperti itu. Nah, yang ketiga ini perlu adanya fakta dan data. Nah, yang keempat harus menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembacanya seperti itu. Nah, adapun juga bentuk-bentuk dari persuasi. Yang pertama ini ada persuasif politik, yang kedua ini ada persuasif pendidikan, yang ketiga ini ada persuasif advertensi, yang keempat ini ada persuasif propaganda seperti itu.
Adapun juga contoh dari persuasi, saya mengambil dari iklan madu, manfaat madu seperti itu. Nah, madu sudah populer sejak lama, sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa madu dapat menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit. Madu juga sering kita jumpai sebagai hidangan tambahan yang dicampur dengan roti dan buah-buahan dalam mengkonsumsinya seperti itu. Nah, tidak jarang juga madu digunakan sebagai obat bahkan rutin dikonsumsi seperti itu. Itu adalah contoh dari eh, persuasi seperti itu. Kesimpulan dari pemaparan kelompok 5 mengenai bentuk-bentuk karangan yaitu karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Baik, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share channel video ini agar video ini dapat berkembang dan memberikan video-video menarik lainnya. Saya Fitriatun Nurfamisa dari kelompok 5. Thanks you for watching. See you.